Tidak boleh meninggalkan tradisi adat kecuali kalau tradisi itu haram. Jadi tidak apa-apa. Mapak Dewi Sri. Dewi Sri dewa yang menjaga tanaman. Kita jemput kalau akan panen dengan sholawatan, istighosah. Tidak apa-apa. Nadrar syukuran laut supaya ikannya banyak. Tidak apa-apa. Arabisasi. Bukan harus gamis. Bukan harus sorban. Bukan harus jenggot panjang. Tapi Islam adalah agama universal. Agama kemanusiaan dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi dan saya akan menampilkan yaitu video dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah mengambil akidah dari sumber tradisi. Tradisi yang bertolak belakang dengan syariat, yaitu seperti tradisi sedekah bumi ataupun sesajen. Sebagai contoh adalah memotong kepala kerbau, kemudian kepala kerbaunya itu dihanyutkan ke laut. Ya, dengan alasan itu adalah supaya hasil yang melimpah ataupun supaya laut itu tenang, tidak memakan kurban. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita langsung saja ya, kita akan simak penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah mengambil akidah dari sumber tradisi. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Dan mengambil akidah dari tradisi ini merupakan lagu lama. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Patung-patung apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dalil mereka? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini. Ya sudah, kami tinggal ikut. Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim alaihissalam, kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Bapak kalian juga sesat, kakek kalian juga apa? Sesat. Buyut kalian juga apa? Sesat. Ini tradisi sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka pun jengkel, ya. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tatkala Nabi SAW mendakwakan Islam, orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Dengan tradisi. Ya. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Talib akan meninggal dunia, agar Abu Talib tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah SAW datang begitu ke Rasulullah SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, aku akan berargumen, aku akan bela engkau, aku akan berdebat membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal tatkala itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Diingatkan dengan tradisi sehingga Abu Talib tidak mau ngomong la ilaha illallah. Dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, laula an tu'ayyirani Quraisyun, seandainya aku tidak dicela oleh orang Quraisy, la aqrartu biha ainak, seakan membuat engkau senang wahai ponakanku. Tapi gara-gara dia tidak mau dicela, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Jadi memang paman Nabi SAW, yaitu Abi Thalib. Jadi Abu Thalib ini memang berjuang untuk melindungi Nabi SAW. Namun Abu Thalib ini tidak masuk Islam, yaitu bermakna Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan jahiliyah, yaitu meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda, yaitu tentang terkait masalah orang yang masih berpegang dengan tradisi karena nggak enak, maka itu sulit untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak enak sama orang gitu ya. Dan masih banyak tradisi yang bertentangan dengan syariat. Misal
yaitu masih mempercayai tentang masalah weton ya. Kemudian kalau misal menikah dengan si B ya, si A menikah dengan si B, kemudian wetonnya tidak baik, maka biasanya kalau mereka itu kekeh untuk menikah, kata orang yang mengerti tentang weton tersebut ya, nanti akan terjadi seperti ini, rumah tangganya nggak tentram ataupun rumah tangganya bubar. Itu masih ada di tengah-tengah masyarakat ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Padahal dia sudah tahu agama Nabi di atas kebenaran. Ya. Oleh karenanya, tradisi sangat berbahaya kalau tradisi salah dijadikan pegangan oleh masyarakat. Di antara hal yang membuktikan susah atau sulitnya keluar dari tradisi, ini juga sering saya sampaikan, ya. Lihatlah bagaimana di sebagian negeri kita ada suatu suku yang suku tersebut luar biasa, banyak ulama berasal dari suku tersebut, banyak orang-orang hebat, pakar agama berasal dari suku tersebut, tetapi sampai sekarang ya tradisi masih berlaku, kalau ada pernikahan maka yang bayar mahar perempuan. Kemudian nasab kembali kepada perempuan. Warisan yang pegang juga siapa? Perempuan. Ini salah atau tidak? Saya tahu. Salah total atau salah sedikit? Salah total. Tapi masih bertahan tradisi atau tidak? Masih. Mungkin jangan-jangan ada di antara antum yang seperti itu. Padahal di situ banyak ulama. Kenapa sulit untuk dirubah? Tradisi susah untuk dirubah. Susah untuk dirubah. Saya dapati, kemarin ngobrol dengan sebagian teman, Ustadz ada tradisi di sini. Baru tadi pagi saya ngisi pengajian. Ada tradisi di sini Ustadz, nyembelih kerbau kemudian diletakkan di pantai. Nah, supaya apa? Supaya ininya banyak, supaya macam-macam, supaya aman pantainya. Ya, ini kesyirikan. Ya. Menyembelih hewan untuk jin. Iya. Ada juga yang meletakkan kepala kerbau diletakkan di tengah-tengah sawah. Buat apa? Untuk bersyukur. Tradisi apa seperti ini? Kalau sebenarnya masih ada tradisi semacam itu di kampung-kampung, masih ada, ataupun di desa pedalaman, yaitu tentang tradisi sesajen. Ada sih sebagian kaum muslim yang masih mengamalkan semacam itu, tapi zaman sekarang pun sudah agak tidak ada ya. Kalau zaman dulu memang masih ada, yaitu seperti kalau mau hasil panennya banyak dan melimpah, itu akan diletakkan misal pisang ataupun buah-buahan, bahkan nasi tumpeng, itu masih ada. Namun kalau di zaman sekarang ini sepertinya sudah berkurang ya teman-teman ya. Tapi mungkin yang pedalaman-pedalaman mungkin masih ada yang masih mengamalkan tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau ditanya ya, biasanya itu mereka mengatakan agar supaya apa? Agar supaya panennya itu melimpah, makin banyak. Kalau misal panen padi. Dan itu adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian mari kita lanjutkan ya. Bersyukur kepalanya jangan dibuang, dimakan dong, jangan dibuang. Itu namanya mubadzir, buang-buang. Banyak orang suka kepala sapi ya tidak? Iya. Oleh karenanya ya tradisi. Ini salah dalam mengambil akidah dengan tradisi. Ya. Sekarang kalau kita terima tradisi adalah sumber akidah, pertanyaan berikutnya, taruhlah saya sepakat sama Anda bahwasanya tradisi sumber akidah. Nah, kalau tradisi menjadi sumber akidah, tradisi siapa yang jadikan sumber akidah? Tradisi orang Jawa kah? Tradisi orang Bugis kah? Tradisi orang Batak kah? Tradisi orang Sumatera kah? Tradisi siapa? Nenek moyang siapa yang menjadikan sumber hukum? Atau tradisi orang Arab? Siapa yang menjadi sumber hukum? Karena berbeda-beda tradisinya. Kemudian antum-antum juga sekalian suatu saat akan jadi nenek moyang, gitu tidak? Atau tidak akan jadi nenek moyang? Antum suatu saat akan jadi nenek moyang, jadi bapak moyang sama nenek moyang, kakek moyang sama nenek moyang. Ya. Apakah antum pantas dijadikan sumber dalil? Ya, kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan. Tidak pantas kita menjadi sumber apa? Sumber akidah. Jadi ini salah satu kesalahan menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah keyakinan yang salah mengambil akidah dari tradisi. Karena ada sebagian kaum muslimin yang masih mempertahankan tradisi. Namun tradisi tersebut itu
masih bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tradisi tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak mengapa. Semisal contoh, tradisi yang apabila kita itu ada tamu, kita muliakan tamu. Itu adalah tradisi yang bagus. Bahkan itu disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memuliakan tamu. Ataupun tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu misal adalah tradisi murah senyum. Biasanya kalau warga Indonesia ataupun masyarakat Indonesia ini murah senyum kepada orang ataupun kepada pendatang. Dan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah yaitu seperti tradisi gotong royong. Misal seperti rumah tetangga ini mau dibongkar. Biasanya kalau tradisi di kampung-kampung itu masih ada yang namanya tradisi gotong royong. Itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun kalau tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu misal seperti Ustadz Dr. Firanda tadi yang sampaikan ya, yaitu tradisi memotong kerbau, kemudian kepala kerbau itu dihanyutkan di pantai. Dengan alasan nanti hasilnya melimpah ataupun tidak terjadi bencana, angin ribut. Itu adalah tradisi yang salah. Bahkan itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Karena mempercayai ada yang mengatur di lautan, yaitu jin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tradisi juga yaitu tradisi sedekah bumi, yaitu mengirim sajen, membuat sajen di tempat-tempat misal yaitu di sawah. Agar apa? Agar supaya penghasilan sawah itu seperti padi, tanaman padi itu melimpah ruah. Dan ini juga tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi sudah jelaskan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA, Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah keyakinan yang keliru, yaitu mengambil akidah dari tradisi. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.